Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini sampai di kitab Ester di puncak yang kunci utama yang disampaikan oleh Pastor Joas hari ini. Dalam kitab Ester merupakan strukturnya dengan perbandingan yang sangat sejajar. Seorang ratu yang dilepaskan kedudukan sebagai ratu, kemudian Ester menjadi ratu. Di dalam kitab Ibrani di tengah-tengah ada kalanya antara depan yang awal dan akhir merupakan tempat di mana Allah hendak berbicara dengan kita. Dan di pasal 56 merupakan satu juga yang dimana kunci yang utama kemarin juga, dan kita lihat di pasal 7 hari ini dengan tema setiap pelayanan merupakan garis bisa menjadikan satu nasib, menentukan satu takdir. Ini gunakan sebagai umat Allah. Allah mempunyai pelindungan yang melebihi segalanya. Kehidupan kita ada titik tinggi, di rendah. Dalam kesulitan kita melihat pemulihan ini, baik titik tinggi atau rendah, setiap garis pemulihan dalam kunci utama Allah bisa dipakai. Dan kita dalam hati kita harus merindukan, kita sebagai umat Allah, kita berharap agar kehidupan kita setiap pemulihan menjadikan perubahan nasib bagi satu kaum. Kita lihat di pasal ini dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai 3. Bagian pertama, satu perbandingan yang terbuka. Ayat 1 sampai 2 dikatakan, pada malam itu juga, hari ini kitab Ester pasal 6 ya tadi. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ini satu perubahan waktu. Sebelumnya Haman bersukaria sampai di pasal ke-6 akhir. Setelah malam itu, Haman di situ dia penuh dengan kegelisahan. Sebelumnya Haman penuh dengan gembira. Jadi pada saat Mordekai tidak sujud dan berlutut padanya, dia dipenuhi dengan kemarahan. Dan di pasal ini malam ini mulai saat akan kejatuhan dari Haman. Haman yang betul dengan untuk dipenuhi dengan hawa pemenuhan. Jadi pada pasal ini kita harus membaca pada malam itu, dan kita juga harus merenungkan pada malam itu sudah terjadi belum, bagaimana pada malam itu agar terjadi. Dikatakan malam itu raja tidak dapat tidur, maka Titiak Baginda membawa kitab pencatatan sejarah untuk dibaca di hadapan raja. Kitab sejarah itu bertumpuk-tumpuk, tapi waktu dibaca sejarah dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah Bigtan dan Tiras. Di situ mereka di sejarah mencatat akan ada 2 sida-sida hendak membunuh raja. Pada saat itu
Mordekai memberitahukan kepada ratu. Sejarah sampai di situ. Kalau kamu pernah membaca sejarah kuno, setiap kata itu seperti kata-kata emas. Dulu tidak ada seperti kita punya mesin pencetakan. Dulu tidak banyak tulisan. Tidak seperti kita bayangkan ditulis dalam berlembar-lembar, tetapi hanya satu kata mengatakan mencatat perkara. Dan bertepatan membaca hal itu, ayat ketiga, maka kata raja terhadap Mordekai, dia seperti tidak pernah mengenalnya, seperti sejarah tidak pernah terjadi. Dan maka dia bertanya, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Tapi jawab para biduan raja itu, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Di suatu malam raja tidak dapat tidur, membawa satu kemuliaan, dan sini sangat berketepatan raja tidak dapat tidur. Mengapa pada malam itu sah di mana Mordekai harus menghadapi dibunuh? Di pasal sebelumnya dikatakan dia telah membuat tiang sula 5 hasta tingginya. Haman telah merancangkan bagaimana membinasakan Mordekai. Tapi bertepatan malam itu raja tidak dapat tidur dan membaca kitab sejarah. Dan setelah bertepatan membaca kitab sejarah, mendapatkan kitab ini. Dan mengapa raja bertanya hal ini? Dan juga bertanya, adakah diberikan kehormatan dan kebesaran kepadanya? Di manakah kebertepatan itu? Kalau hal ini terjadi, seharusnya Mordekai telah mendapatkan kehormatan. Tetapi sejarah tidak akan tertulis demikian. Tadi waktu membaca, saya mendapatkan satu perasaan seperti yang disampaikan oleh tadi para siswa. Ini jelas Allah yang berkuasa. Bersama waktu terhadap hidup kita ada peringatan apa? Ada kalanya kebetulan raja itu juga satu yang kebetulan, tapi di latar belakang adalah Allah bekerja. Kita lihat sifat Mordekai, keunikannya, bagaimana dia mendapat kehormatan kebesaran, dan bagaimana ada keajaiban pada malam itu. Akhirnya Allah bekerja, dan bagaimana tanggapan dari Mordekai. Dia orang yang tidak mengejar kehormatan. Kalau hidup kita mendapatkan, telah berjasa yang besar, kita telah melindungi raja. Adakah kita mengharapkan agar dapat pujian atau hadiah atau kehormatan? Tapi Mordekai tahu akan hal ini, diberitahukan kepada ratu. Selesai sudah hal itu, dan bahaya Ahasuerus diselesaikan, tetapi dia tidak mengejar kehormatan. Kita melihat hikmat dari Mordekai. Dia takut. Sesungguhnya Mordekai dapat memilih ada pilihan. Dia ditawan ke Babel, dijajah oleh Persia. Sesungguhnya apakah dia bertanggung jawab atas keselamatan raja? Bisa saja dia mendengar, tetapi dia tidak memperdulikan. Yang pilihan kedua, dia bisa saja langsung memberitahukan raja, tetapi dia memilih untuk memberitahukan kepada ratu. Sesungguhnya dalam hidupnya dia telah memilih, sebab dia tahu Ester menjadi ratu. Di latar belakang ada kehendak Allah. Dia seorang yang mengikuti Tuhan, dan kesepisan dia bisa menanti. Dan akhirnya mendapatkan kehormatan
Saudara semua, adakah ke dalam hidup merasa seharusnya kita mendapatkan, dipastikan, atau dihormati, tetapi malah sebaliknya tidak dihormati? Atau ke dalam hidup merasa tidak adil, mengapa yang aku kerjakan tidak dilihat? Mungkin di tempat kerjamu kamu setia, tetapi naik pangkat tidak ada giliran bagimu. Mungkin pelayananmu di gereja, kamu pun dengan setia untuk melayani. Kamu berharap agar bisa diperkembang tetapi tidak dipakai. Tapi kita melihat hidupnya Mordekai, dia tidak meminta kehormatan atau hadiah, tapi kita melihat dari Allah, dari akan keteledoran orang bisa menyatakan kehidupan Mordekai. Tetapi dan kedua, kita harus percaya Allah ada waktunya. Waktu Allah adalah melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita minta. Dan saat ini Mordekai tahukah dia akan menghadapi untuk pembunuhan? Sesungguhnya dia tidak tahu. Dia tahu dia bersalah pada Haman. Dia juga tahu kalau Haman telah membuat rancangan tiang sulah. Dia juga tidak tahu malam itu Haman mencari Raja Ahasuerus. Saudara semua, hidup kita ada tinggi rendah waktunya. Tetapi kita percaya Allah, harus percaya Allah berkuasa. Ada kalanya kita tidak dipastikan orang. Allah melihat. Ada kalanya kamu disalahkan, tidak dihormati, tetapi kita balik melihat dengan pandangan Allah. Kita harus percaya Allah melihat. Pada malam itu terjadi, segala kesalahpahaman itu tidak penting, segala tidak adil, segala akar pahit, semuanya tidak penting. Kita harus memilih menjadi Mordekai. Dan sebaliknya, siapakah orang itu? Yaitu poinnya kedua yang hendak kita sampaikan, ayat 4 sampai dengan 9. Siapa yang diberikan kehormatan kepada raja akhirnya mencudahkan satu kepada. Siapa yang diberikan kehormatan kepada raja? Waktu itu apa yang harus diberikan pada Mordekai? Seorang dengan tinggi hati Haman masuk. Ayat 4 di sini ada tambahan. Maka bertanya raja, siapa yang di pelantaran? Dikata pada waktu itu Haman baru datang di pelantaran istana raja. Untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang sudah didirikan untuk dia. Pada malam itu satu saat perubahan. Dan yang keempat, pada waktu itu kembali Allah turun tangan. Dia tidak hanya meninggikan Mordekai, tetapi dia turun tangan terhadap orang yang bersalah kepada umat Allah. Pada waktu itu dia datang hendak membunuh Mordekai. Pada bersamaan waktu Allah hendak menghormati dia. Dan satu yang sangat kita kenal, sering-sering kita melihat di drama, satu seperti percakapan dalam salah kepahan yang menyatakan keajaiban Allah. Haman mengira orang yang dihormati adalah dia. Dalam hatinya berpikir, bukankah ini aku? Kemudian dia menyatakan kehormatan terbesar yang terbaik kepadanya. Oleh karena itu, untuk hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, kemudian dikepadakan orang itu,
lagi dengan kuda biasa dikendarai dikendarai oleh raja sendiri dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya, hendaklah diarahkan ke kota, keliling kota. Mordekai saat ini Mordekai hendaknya dia dibunuh tetapi mendapatkan kehormatan, tapi Haman adalah satu kebodohan. Bagi kita ini merupakan seperti satu kebetulan dalam versi film kartun. Dan kebetulan ini apakah satu kisah yang sederhana? Dari titik terendah dihormati sampai dihormati adakah terjadi dalam hidup kita? Kalau kita terus mengikuti Allah, kita percaya kita setiap orang yang berada di tempat ini, kita pasti mengalami kebetulan ini. Adakah kamu mengalami yang waktu tinggal pas pada waktu itu Allah turun tangan mengangkatmu? Adakah kamu mengalami dalam hidupmu pada saat yang kesedihanmu, saat yang susah untuk Allah menjagamu, melawatmu sehingga hidupmu berubah? Adakah kamu mengalami pecahan hubungan? Kamu disakiti di dunia ini, tetapi pada waktu yang tepat, mungkin satu KKR atau kebetulan satu malam temanmu membawamu ke gereja, pada saat itu maka hidupmu mulai berubah. Pada waktu itu keputusasaanmu menjadi pengharapan. Awalnya hidupmu menghadapi banyak bahaya, tetapi satu persatu mendapat jalan keluar. Pada sampai di sini saya pun merenungkan masa pertumbuhan waktu masa muda saya. Dalam hidup saya juga pernah mengalami pada waktu itu. Pada waktu saya di sekolah dasar dan di rumah, sebab ayah saya mempunyai hutang, maka malam itu ibu saya mendapatkan satu telepon bahwa ada para gang rentenir kayak gangstar itu yang hendak hendak mencurahkan cat merah di rumahmu, sehingga pada malam itu ibu kami membawa kami mengungsi kepada kerabat kami. Tapi pada malam itu, pada saat itu hati saya mulai dalam titik, dan pada suatu hari pada waktu KKR saya di gereja, pada malam itu Roh Kudus melawat saya. Pada waktu itu saya berjumpa dengan Tuhan. Pada saat malam itu kehidupan saya dari putus asa mendapatkan satu pengharapan. Dari sejak itu hidup saya dari kekurangan perlumpahan menjadi diberkati. Banyak perkara dalam hidup saya. Di dalam Alkitab saya mendapatkan semua jawaban. Semua yang krisis bisa berubah menjadi yang baik. Saudara semua, kita percaya pada waktu itu ini adalah satu garis pemulihan hidup bagi Mordekai. Saya tidak, mungkin dia tidak terpikir dia berjasa dalam menyelamatkan raja dan mendapatkan pemulihan, dan juga anak-anaknya menjadi satu pemulihan. Saudara semua, kita harus kita tidak tahu, kita menghadapi pemulihan hidup dari hidup kita. Yang kita tahu hanya sedikit. Bagi saudara-saudara, mungkin pada malam itu belum terjadi, tapi di Ester pasal ke-6 satu rencana dalam hidup kita, segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Dalam menghadapi kesulitan, dia bisa menjadi pemulihan di masa krisis. Pada minggu kemarin waktu rekan
para MJ leader mereka pergi. Saya ingat waktu itu Pastor Joy berkata, saya tidak berpikir bahwa pemulihan Allah sangat ajaib. Waktu itu saya rekan kerja saya duduk di depan saya, seorang guru sekolah sebagai guru penasehat. Kalau saya pikir mungkin puluhan tahun pemulihan Allah, apa yang terjadi? Mengapa saya di sini bisa orang yang bisa melayani Allah? Dulu adalah petugas belakang di rumah sekolah. Ini satu perubahan. Sekarang anak-anak saya sekolah di mana dia yang mengawasinya. Sebagai salah satu orang tua, merupakan garis pemulihan ini satu ajaib. Dalam menghadapi kesulitan sesama atau para pelajar, saya tidak terpikir dalam puluhan kemudian alam di sini melawat di yang dialami di gereja 61 25 tahun. Kita semua orang yang ikut renungan pagi, Allah menggunakan berbagai cara untuk pemulihan ada di pada kita. Seluruhnya juga ada tujuan bagi Allah, bukan satu kebetulan. Dan juga terhadap Allah terhadap gereja perjanjian baru merupakan satu panggilan. Dia hendak memakai kita, menghormati kita, dan memakai kita komunitas yang percaya kepada Allah, bukan mengalami hanya kebetulan, mengalami atau berkat, tapi Allah juga memakai kita sebagai jalan keluar, pengharapan bagi kota ini dan juga jalan keluar. Ayat 13 sampai 14. Umat Allah mendapat kemuliaan. Maka titah raja kepada Haman di ayat ke-10, segala ambilkan pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalai daripada segala yang kau katakan. Ini perubahan yang buruk. Sebelumnya Haman berpikir bagaimana untuk mencelakakan Mordekai, tapi ini satu perbandingan. Apakah itu? Dia sendiri yang membuat rancangan. Dia yang menjadi orang yang menghormati Mordekai. Dalam hidup kita juga mempunyai musuh kita. Saya tidak ingin berkata musuh ini mungkin orang yang tidak engkau sukai, atau hanya orang yang tidak suka padamu. Yang musuh yang saya maksud, kuasa kegelapan. Ada kuasa gelap yang hendak menjatuhkan kita. Mungkin dalam kepercayaanmu ada pergumulan, atau kamu disiksa oleh penyakit, atau ada musuhnya merusak hubunganmu dengan sesama, dan juga musuh menggerak yang menjadikan kamu tidak percaya diri dengan penuh dengan kepahitan, atau membuatmu menjadi sombong dan tidak mengampuni. Yang Allah hendaki yaitu mengatasi musuh ini. Musuh ini hendak menyerang kita. Musuh hendak membinasakan umat Allah, tetapi Allah berkata umatnya harus mengatasi segalanya. Seorang pejabat di pintu gerbang, seorang yang berkuasa di satu yang hendak dibinasakan, tetapi
Allah mengubah segalanya, dan akhirnya Mordekai dengan mengendarai kuda mengelilingi kota, dan juga dia di situ menyatakan beginilah dilakukan kepada orang beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Rema bagi kita hari ini, siapakah yang beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Apakah kita orang yang berkenan bagi raja di gereja untuk dihormati? Allah berkata, aku hendak mengangkat gereja 611 semua umat Allah, setiap yang tidak mengejar kepastian dan kehormatan, tetapi dengan rendah diri mengikuti, dengan setia menanti sebagai umat Allah. Allah berkata, dia membawa kita mengatasi segala situasi keadaan. Melihat keadaan kita bisa lemah hati. Baik di gereja kita pun merasa bagi kelompok orang yang beragama kita merasa punya pengaruh, tetapi kamu melihat di seluruh kota kita harus mengaku dalam jumlah kita juga termasuk bagian yang terkecil, tetapi dalam iman kita bisa mengatasi situasi keadaan, kita bisa diarahkan di keliling kota sebagai dengan mengenakan pakaian yang diberikan oleh Allah, sebab kita berjubahkan iman, membawakan mahkota yang diberikan Allah kepada kita. Begini yang dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya. Mordekai tidak perlu dihormati oleh Raja Asyur, tetapi di surga dia mendapatkan penghormatan yang besar. Akhirnya Haman pun, ayat 12, Haman pulang dengan sedih hatinya. Ayat 13, kata orang arif dan istrinya, jikalau Mordekai di depan engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Dikatakan orang keturunan Yahudi, ini merujuk yaitu umat Allah, umat pilihan Allah. Bagi kita juga, saudara semua, suara kegelapan tidak dapat mengatasi dia, segala alam pun kegelapan tidak dapat menguasai dia, melawan dia, malah sebaliknya akan jatuh benar-benar. Kita lihat dan kita renungkan hari ini, apakah kita juga merindukan malam itu terjadi dalam hidup kita, dan apakah kamu percaya malam itu terjadi dalam hidupmu? Kita harus dengan iman untuk mendeklarasikan kitab Ester, bukan satu kisah. Malam itu sesungguhnya terjadi dalam suku Israel. Kita mudah untuk merenungkan sejarah perjanjian lama. Abraham dia mengalami malam itu di mana Ahimelek Allah berkata kepada Ahimelek, dia mendapatkan kehormatan dan dibebaskan. Yakub menghadapi malam itu. Waktu dia menghadapi Esau, dia penuhi dengan ketakutan. Pada malam itu Allah menyatakan dirinya. Yusuf di penjara juga mengalami malam itu. Musuh sebelum keluar dari Mesir juga mengalami malam itu. Daniel menghadapi Raja Nebukadnezar juga mengalami malam itu. Seperti Mordekai juga mengalami malam itu. Gereja Jemaat 611. Allah ingin suka menggunakan kitab Ester berkata kepada kita. Sejak kita memulihkan perayaan Hari Raya Purim, Allah memberitahukan kepada kita adalah umat Yahudi yang dipilih. Ikutilah Allah dengan sendiri menghormati kita. Dalam titik rendah dalam hidup kita akan menjadi garis pemulihan, mengubah dari masa yang
krisis menjadi baik. Mari kita bersama memuji Tuhan. Because the battle belongs to you, Lord. Every Mari war kita you wage, you will win. You will definitely win. So Lord, we stand by your side. We stand at your side. 主啊，我哋企喺你嘅嗰一邊，神啊，我哋必定得着最大嘅勝利。The weapon may be formed. The weapon may be
Saudara semua, mari kita muji Tuhan Allah kita. Kita melihat di kitab Ester membuahkan satu perubahan. Kita dalam kehidupan kita mengalami, kita pun pernah mengalami, kita pernah mengalami satu perubahan, pemulihan hidup. Kita, Tuhan kami memuji. Saudara semua, mari kita merenungkan atau kita berbagi dua-duaan untuk saling bersyukur dan berdoa yang pernah mengalami satu perubahan malam itu. Pada waktu itu malam kamu bertemu dengan Tuhan sehingga mengalami Dia, sehingga hidupmu berubah. Kita saling berbagi dan berdoa. 感恩祭咧，俾我哋嘅神。主你咧係我哋嘅神，主你係我個看顧。 Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami. Kami berterima kasih dan memuji Engkau pada saat kami merenungkan kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau sebab Engkau ada di dalam hidup kami dan kami mengalami Engkau. Pada waktu itu, pada saat aku dalam kesusahan, dalam setiap hari bertanya, apa makna dalam hidup? Pada saat aku bertanya, apa makna hidup, bagaimana harus untuk melewati. Pada waktu itu Tuhan bertemu dengan Engkau dan sejak itu hidup saya berubah. Pada saat kegelapan pun pergi dan sejak itu saya tidak lagi sendiri. Orang yang
yang tetapi aku menjadi umat Allah dan hidupku kembali mendapatkan pengharapan dan sukacita dan hidupku penuh dengan terang dalam hidupku. Kami berterima kasih Tuhan, demikian Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau melihat kami seperti melihat Mordekai. Tuhan, kami berterima kasih dan memujikan, dan untuk hidup kami bisa mengenal Engkau, kami memuji Engkau dan memuji. Haleluya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau berkuasa. Di ayat ketiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh perkara itu? Jawab para pimpinan raja, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Dan Haman juga, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja menghormatinya? Di ayat ke-8, waktu Haman bertanya. Mungkin dalam hidup kita, baik kita di tempat kerja, di rumah, atau tempat kerja kita, dengan setiap minggu dengan kita membayar harga untuk mengembalakan, bukan untuk mengajar, untuk mengejar dihormati. Kita di tempat kerja kita berusaha bukan hanya untuk satu jabatan, kita sebagai rekan kerja kita ingin melayani Tuhan. Tapi ada waktunya kita dimarahkan oleh anggota sel, dikatai kamu tidak tahu bagaimana untuk mengasihi. Kita pun pernah dimarahi oleh bos kita, yang kamu kerjakan tidak baik, apa yang kamu kerjakan seharian. Orang naik pangkat, kamu tidak ada bagian. Kami sebagai rekan kerja berusaha untuk dikerjakan, bukan untuk dilihat orang. Di dalam sekasar yang kita kamu berkata, Tuhan, apakah kamu melupakan aku, segala usahaku?
di tempat kerjaku, di dalam pelayananku sebagai tuaser. Tuhan, semuanya yang aku rasakan itu demi-Mu. Adakah kamu merasa Allah tidak melihat-Mu? Kalau kamu merasa itu aku Tuhan, Engkau tidak melihat aku, silakan letakkan tanganmu di atas hatiku. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Orang tidak melihat bagaimana susah hatimu, usahamu, tidak dilihat orang. Cukup lama kita berdoa kesusahanmu, bagaimana kamu bertahun-tahun tidak dilihat orang, tidak diteguhkan oleh orang. Satu pujian pun tidak ada. Tuhan, satu pujian pun tidak ada. Tuhan, kami tidak mengandalkan siapa yang memberi upah kami, tetapi kami yang mengandalkan Engkau. Tuhan, apakah Engkau lupa akan aku? Berdoalah pada Tuhan. Beritahu akan perasaanmu ketidakadilan kepada Tuhan. Kamu beritahu Tuhan, kamu tidak dilihat orang. Mohon Tuhan untuk menyembuhkanmu. Ya Allahku, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di atas hati mereka, setiap orang. Membawa satu pertanyaan di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau berkata, anakku, aku melihat kesetiaanmu, pengorbananmu, kesetiaanmu. Tuhan berkata, anakku, aku berkenan padamu. Aku berkenan padamu. Sebab kamu bukan untuk mencari nama atau menghadapi kesamaan, kamu pun di situ bertahan. Kamu berharap kepadaku, tapi waktu berlama kamu mengasihani dirimu sendiri, kepahitan dan tidak percaya diri. Anakku, kamu harus percaya padaku. Aku yang akan memberi suatu hari kamu akan diangkat, baik di tempat kerjamu, di gereja, kamu akan dinaikkan. Bahkan aku melihat kita setiap orang diletakkan di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan berkata, tanganmu dengan tangan Tuhan terus naik, mengarah ke naik. Dan kita melihat di belakang kita ada matahari yang menerangkan, dan Tuhan berkata, aku adalah yang berpihak di belakang, akulah terangmu, akulah Allahmu, aku hendak mengangkatmu itu.
Dan mari bersama kita berdoa pada Tuhan. Beritahu Tuhan, aku tidak mau ngesahin diriku, aku tidak mau tidak percaya, aku tidak mau akar pahit atau kesusahan hati untuk berjalan dalam hidupku, sebab aku tahu Engkau akan mengangkat aku. Engkau adalah yang di belakang yang mendukung aku. Buang segala ketidakpercayaan, mengasihi diri sendiri, merasa tidak dipastikan, semua merasa yang tidak adil. Buang segala kepahitan kami. Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bisa berseru pada Engkau, kami perlu akan Engkau, kami segenap hati percaya pada Engkau, percaya Engkau pada waktu itu sekarang yang kami alami. Engkau selamanya berkuasa setiap hari, walaupun lupa perkara itu dan tidak melihat, tetapi Engkau melihat. Tuhan, Engkau melihat apa yang kami kerjakan, yang apa yang kami korbankan, kami berikan. Ada Engkau bagi kami, itu sudah cukup. Dan kami percaya di suatu hari Engkau pasti akan turun tangan. Kami menanti akan uluran tangan-Mu. Kami tidak membela perkara kami, tetapi Tuhan, Engkau tolong kami agar kami seluruhnya percaya kepada Engkau dan tunduk kepada Engkau, agar kami percaya dalam segala hal untuk kebaikan bagi orang yang Engkau kasihi, apa yang untuk mendapatkan janji yang Kau berikan. Dan dalam setiap situasi, setiap waktu, Tuhan, Engkau semuanya itu untuk kebaikan kami, agar Engkau melihat, ada Engkau yang melihat kami, bagi kami itu sudah cukup. Sebab kami semua adalah yang Engkau pilih, yang Engkau jadikan, yang berkenan bagimu dan yang Engkau pilih. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang dipakai raja sendiri, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan mahkota kerajaan di kepalanya. Hendaklah diserahkan pakaian kuda itu ke tangan seorang pembesar, orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota dengan orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang berkenan yang raja berkenan menghormatinya. Kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah imamat yang rajani. Saya mengundang kita semua di dalam kita menerima, kemudian kita bangkit bersama. Dan untuk kamu percaya akan pilihan Allah. Aku adalah orang yang raja berkenan yang menghormatinya. Aku adalah orang yang berkenan, yang raja dari segala berkenan untuk menghormatinya. Raja menyerahkan pakaian di dalam padamu dan aku diserahkan pakaian bagi all yang dikenakan kepada raja dari atas segala berkenan menghormatinya, dan diarak mengendarai kuda di lapangan kuda. Kita bersama dengan iman kita terima, kita nyatakan, beginilah dilakukan kepada orang yang berkenan menghormatinya.
Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Pada saat kamu harus percaya kamu telah berpakaian dan bermahkotakan dari raja. Berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah yang berkenan bagi raja untuk dihormati. Bukan hanya demikian, jikalau mereka di depan engkau sudah jatuh, maka di hadapan Tuhan juga kita berkata, musuh di hadapanmu akan benar-benar musuh akan benar-benar jatuh di depanmu. Segala tidak percaya dan mengasihi diri sendiri seluruhnya benar-benar jatuh di hadapannya. Kita bersama nyatakan segala kekurangan kita, semuanya kita, segala musuh-musuh, segala kepahitan, segala semuanya benar-benar jatuh. Maka kata orang Arif dan istrinya berkata, jikalau Mordekai di hadapan engkau sudah jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan, malah engkau akan jatuh benar-benar. Hadapan kita adalah imamat yang rajani. Kita berdoa untuk gereja walaupun di luar. Banyak desas-desus yang menyerang gereja, tapi kita seluruhnya percaya, tidak peduli bagaimanapun suara dunia, Allah selamanya berkuasa. Allah selamanya berkuasa di tengah-tengah kita dan menyertai kita asal kita berdiri di pihak Allah. Maka Allah berdiri di pihak kita, dan hari ini Allah menjanji pada kita adalah umat yang dipilih sebagai imamat kerajaan,
imamat yang jani, musuh akan benar-benar jatuh di hadapan kita. Mari kita berdoa untuk gereja. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lewat Kak Esta terus berbicara kepada kami, bahkan Engkau menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati gereja 611 dan kiranya satu jalan musuh menyerang dia, musuh dengan 7 jalan melarikan diri. Engkau mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan memberkati gereja dan kita setiap orang jemaat gereja 611 di tahun 2026, hubungan dengan Allah dalam dan luas, dan juga dalam nama Tuhan keajaiban dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.